Otot singa betina menegang, berjongkok rendah di tanah. Mata Amber tertuju pada Sarah Miller yang berusia 10 tahun. 50 yard tanah Afrika yang terpapar matahari memisahkan mereka, jarak yang bisa ditempuh singa betina dalam hitungan detik. Dada kecil Sarah naik dan turun dengan napas cepat. Kucir pirangnya lembab karena keringat di lehernya. Alat logam di tangannya yang gemetar menangkap sinar matahari tengah hari yang keras. "Jangan lari," bisiknya pada dirinya sendiri, mengingat kata-kata ayahnya, "Jangan pernah lari." Waktu seolah melambat saat raungan singa betina bergetar di udara. Di belakang Sarah, anak singa yang terperangkap merintih, matanya yang keemasan lebar karena kesakitan dan ketakutan. Darah menetes dari tempat pipa berkarat itu memotong kakinya. Sarah sudah terlalu jauh untuk meninggalkannya sekarang. Apakah Anda akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan makhluk tak berdaya? Ketika bahaya hanya beberapa detik lagi, Sarah melakukannya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya tidak hanya tak terduga. Itu akan menantang semua yang dia pikir dia ketahui tentang alam liar, tentang kehilangan, dan tentang hubungan misterius yang terkadang terbentuk antara jiwa-jiwa yang paling tidak mungkin. Sarah Miller selalu kecil untuk usianya, tetapi apa yang kurang dari ukuran gadis berusia 10 tahun itu, dia menebusnya dengan tekad yang kuat yang mencerminkan mendiang ayahnya. Jack Miller telah menjadi kepala ranger di cagar alam Willow Creek selama 15 tahun sebelum kecelakaan tragis merenggut nyawanya. 2 tahun yang lalu, Sarah tinggal bersama pamannya, Mike, di kabin ranger sederhana di tepi cagar alam, dikelilingi oleh pemandangan liar yang didedikasikan ayahnya untuk melindunginya. Jack telah mengajari Sarah tentang satwa liar sejak dia bisa berjalan. "Hewan tidak begitu berbeda dari kita," katanya padanya dengan suara lembut namun berwibawa. "Mereka merasakan ketakutan, cinta, dan sakit, sama seperti kita." Dia memiliki kedekatan khusus dengan kawanan singa cagar alam, terutama singa betina yang telah diselamatkannya sebagai anak singa yang dijuluki Nala. Sarah mewarisi hubungan ini, sering menyelinap ke titik pengamatan dengan teropong tua ayahnya untuk mengamati kawanan singa dari jarak yang aman, membayangkan bahwa Nala entah bagaimana mengingat ayahnya. Paman Mike Morgan adalah sahabat dan rekan kerja Jack selama lebih dari 1 dekade. Seorang pria kekar dengan mata ramah dan ekspresi yang selalu khawatir, dia menepati janjinya untuk menjaga Sarah dengan sangat serius. "Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya, Jack," janjinya di pemakaman. Suaranya terisak. Janji ini telah mengubah Mike menjadi wali yang terlalu berhati-hati, terus-menerus terpecah antara menghormati kenangan temannya dengan memelihara kecintaan Sarah pada satwa liar dan menjauhkannya dengan aman dari bahaya yang telah merenggut nyawa ayahnya. Cagar alam Willow Creek membentang di area seluas 50.000 hektar padang gurun Afrika yang masih asli, rumah bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kawanan singa yang luar biasa yang telah membunuh Jack. Tetapi awan gelap membayangi surga ini. Perusahaan pertambangan Blackstone telah menekan pemerintah untuk mengurangi status cagar alam yang dilindungi, mengklaim bahwa deposit mineral yang berharga berada di bawah tanahnya. CEO mereka, Richard Thornton, seorang pria berambut perak dengan mata dingin, secara pribadi bentrok dengan Jack Miller beberapa kali sebelum kematian Jack. Sarah telah mendengar para ranger berdiskusi dengan nada pelan. Saat kekeringan melanda wilayah itu dan peralatan pertambangan mendekati batas cagar alam, ketegangan meningkat. Sarah mendapati dirinya terjebak antara batasan pelindung paman Mike dan keyakinannya yang mendalam bahwa ayahnya akan menginginkannya mengikuti jejaknya, untuk berdiri di antara makhluk liar dan mereka yang akan menyakiti mereka, berapapun biayanya. "Tetap di kabin, Sarah, aku bersungguh-sungguh." Kali ini, suara keras paman Mike dirusak oleh garis-garis khawatir yang berkerut di dahinya saat dia mengenakan jaket ranger kakinya. Pertemuan darurat dengan pejabat cagar alam dan perwakilan dari Badan Perlindungan Satwa Liar tidak bisa datang di waktu yang lebih buruk. Awan gelap berkumpul di cakrawala, menjanjikan badai nyata pertama setelah berbulan-bulan kekeringan. "Tapi aku bisa membantu membuat catatan," protes Sarah, memutar kompas tua ayahnya di antara jari-jarinya. "Ayah selalu mengatakan aku adalah pembuat catatan terbaik." Ekspresi Mike melembut sejenak. "Ini berbeda, Nak. Orang-orang Blackstone akan ada di sana. Itu akan menjadi panas." Dia berlutut meletakkan tangannya yang besar di bahunya. "Hanya beberapa jam. Oke, Agnes akan menemuimu saat makan siang." Sarah mengangguk patuh, menyaksikan dari jendela saat jeep Mike menghilang di jalan tanah. Dia menunggu tepat 17 menit, waktu yang dibutuhkan Agnes, juru masak cagar alam, untuk terserap dalam rutinitas pembuatan roti hariannya sebelum menyelinap keluar pintu belakang dengan teropong ayahnya yang memantul di dadanya dan jurnal cuaca ayahnya terselip aman di tas punggungnya. Cagar alam tampak berbeda hari ini, lebih tenang,
seolah-olah hewan merasakan badai yang mendekat. Sarah bergerak dengan latihan, bersembunyi mengikuti jejak tersembunyi yang ditunjukkan ayahnya padanya bertahun-tahun yang lalu. Itu mengarah ke Lion Ridge, titik pengamatan favorit Jack Miller, menghadap ke lembah timur tempat kawanan sering berburu. Sarah belum pernah ke sana sejak sebelum ayahnya meninggal. Paman Mike telah menyatakan itu dilarang keras. Hanya sekilas, dia berjanji pada langit, membayangkan ayahnya menonton. Aku akan kembali sebelum ada yang menyadarinya. Punggung bukit itu menawarkan pemandangan yang spektakuler. Padang rumput keemasan membentang ke arah pohon akasia yang jauh, lubang air sekarang telah berkurang menjadi genangan berlumpur setelah berbulan-bulan tanpa hujan. Sarah duduk di atas batu datar, membuka jurnal ayahnya untuk menambahkan pengamatannya sendiri, seperti yang telah diajarkannya. Gemuruh guntur yang jauh menyelingi goresan pensilnya. Saat itulah dia mendengarnya. Tangisan lemah dan tertekan yang terbawa angin, angin. Sarah membeku, memiringkan kepalanya untuk mendengarkan. Di sana lagi, sebuah erangan menyedihkan, tidak seperti apapun yang pernah dia dengar sebelumnya. Itu berasal dari sekelompok batu di dekat peralatan tambang tua yang ditinggalkan yang telah diperintahkan Blackstone untuk dipindahkan tahun lalu tetapi tidak pernah melakukannya. Keingintahuan mengalahkan kehati-hatian. Sarah memanjat punggungan bergerak ke arah suara, detak jantungnya semakin cepat dengan setiap langkah. Saat dia mengitari batu besar, dia tersentak. Di sana, terselip di dalam pipa baja berkarat, adalah anak singa yang berusia sekitar 3 bulan. Bulunya yang keemasan kusut dengan kotoran dan yang tampak seperti darah kering, cakar depannya terperangkap jauh di dalam silinder sempit. Oh tidak, bisik Sarah segera mengenali anak singa itu. Dia telah mengamatinya melalui teropong hanya beberapa minggu yang lalu bermain dengan saudara-saudaranya sementara kawanan itu tertidur di bawah sinar matahari sore. Ini adalah anak bungsu Nala, yang terkecil dari anak-anaknya yang terbaru, dibedakan oleh tanda gelap unik di sekitar mata kanannya. Anak singa itu mendesis, mendekatnya Sarah, matanya Ember melebar karena ketakutan. Pikiran Sarah melaju. Dia perlu mendapatkan bantuan, perlu menemukan Paman Mike. Dia meraba-raba radio kecil di tas punggungnya, hanya untuk mendapati radio itu mati. Dia lupa mengisi dayanya setelah ekspedisi rahasianya yang terakhir. Teleponnya tidak menunjukkan sinyal, khas untuk bagian cagar alam yang terpencil ini. Sebuah gerakan di lereng bukit di atas menarik perhatiannya. Darah Sarah menjadi dingin. Di sana, menonton dengan fokus yang intens, berdiri kawanan itu, 5 singa betina dengan Nala di depan. Tubuhnya yang kuat benar-benar diam, kecuali sedikit kedutan di ekornya. Di belakang mereka, bentuk jantan kawanan yang gelap dan bermanis mondar-mandir tanpa henti. Sarah menelan ludah, membeku di tempat. Setiap naluri berteriak agar dia lari, tetapi suara ayahnya bergema dalam ingatannya. Berlari memicu pengejaran. Berdiri teguh, tunjukkan rasa hormat. Anak singa itu merintih lagi, perjuangannya semakin lemah. Sarah melirik bayi yang terperangkap itu dan ibunya yang sedang menonton. Pemahaman membanjiri dirinya. Nala tidak menyerang karena anak singganya terperangkap. Dia sedang menunggu, menonton, bahkan mungkin berharap untuk mendapatkan bantuan. Pertempuran moral berkecamuk di dalam hati Sarah. Paman Mike akan sangat marah, tidak, lebih dari marah. Dia melanggar aturan terpentingnya. Tetapi ayahnya telah mengajarinya bahwa terkadang aturan harus dilanggar untuk melakukan apa yang benar. Pernapasan anak singa itu menjadi lebih berat. Itu tidak punya banyak waktu. Awan gelap sekarang membayangi langsung di atas kepala dan tetes hujan pertama mulai jatuh, memerciki tanah berdebu. Badai akan datang dan Sarah Miller akan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Jantung Sarah berdebar-debar ke tulang rusuknya saat dia mempertimbangkan pilihannya. Awan gelap di atas kepala bergemuruh mengancam dan angin mulai bertiup, membengkokkan rumput tinggi dalam gelombang. Dia mencoba teleponnya sekali lagi, masih tidak ada sinyal. Markas konservasi berjarak setidaknya 4 mil dan Paman Mike telah membawa jeep jauh pada saat dia kembali untuk meminta bantuan. Badai akan datang dengan kekuatan penuh dan anak singa itu. Sarah melirik sisi-sisinya yang terengah-engah. Anak singa itu mungkin tidak bisa bertahan. Oke, bisiknya pada dirinya sendiri, meletakkan tas punggungnya perlahan. Ayah akan membantu, ayah tidak akan pergi. Dia mengingat pelajaran ayahnya tentang mendekati satwa liar yang cedera. Gerakan lambat, energi yang tenang, mereka dapat merasakan ketakutan dan ketegangan. Suara Jack Miller sepertinya membimbingnya dari ingatan. Sarah menarik napas dalam-dalam 3 kali, memusatkan dirinya seperti yang telah diajarkan ayahnya. Hai di sana, si kecil, panggilnya lembut,
menjaga suaranya tetap stabil meskipun ketakutannya. Aku akan membantumu, aku janji. Sarah sebagian besar memusatkan perhatian pada anak singa itu, tetapi mempertahankan kesadaran perifer dari kawanan yang menonton dari lereng bukit. Nala telah bergerak sedikit lebih dekat tetapi tetap pada jarak yang akan disebut ayahnya. Hati-hati mengamati. Singa jantan telah menghilang dari pandangan, yang lebih mengkhawatirkan Sarah daripada melihatnya. Tetesan hujan pertama mulai turun, lebih stabil, sekarang menampar pipa logam dan membasahi kemeja Sarah. Anak singa yang terperangkap mengeluarkan suara yang menyedihkan, setengah keledai, setengah rintihan, kekuatannya jelas memudar. Sarah mendekat, mengucapkan aturan ayahnya di kepalanya seperti doa, buat gerakanmu dapat diprediksi. Tidak, gerakan tiba-tiba, jangan tunjukkan gigi. Ketika Anda tersenyum, mereka melihatnya sebagai agresi. Ketika dia berjarak sekitar 5 kaki dari pipa, Sarah berlutut, membuat dirinya lebih kecil. Mata anak singa yang ketakutan terkunci dengan matanya. Dari dekat, dia bisa melihat bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Tepi pipa yang berkarat telah memotong kaki depannya, meninggalkan luka parah yang mulai terlihat terinfeksi. Kaki belakangnya tergores lemah ke tanah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menarik kembali dengan kekuatan nyata. Tidak apa-apa, Sarah menenangkan, mendekat. Aku tahu kau takut. Upaya pertamanya untuk membebaskan anak singa itu hanyalah mencoba untuk melihat apakah itu bisa ditarik dengan lembut dari pipa. Sarah mengulurkan tangan dengan tangan gemetar, menyentuh punggung anak singa itu seringan mungkin. Anak singa itu menggeram lemah tetapi terlalu lelah untuk menawarkan banyak perlawanan. Sarah mencoba untuk mendapatkan pegangan yang aman tanpa menyakitinya lebih jauh. Tetapi segera setelah dia memberikan sedikit tekanan, anak singa itu melolong kesakitan. Suara itu mengirimkan riak ketegangan yang terlihat melalui kawanan yang menonton. Nala mengambil 2 langkah ke depan, bahu berototnya menggumpal. Jantung Sarah berpacu. Maaf, bisiknya ke anak singa dan ibu. Aku mencoba membantu. Melihat lebih dekat pada pipa, Sarah menyadari masalahnya. Bagian dalam berkarat, dengan tepi bergerigi tajam yang telah menancap di kaki anak singa itu ketika mencoba menarik diri. Hanya menarik akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Dia perlu melebarkan pipa entah bagaimana atau melumasinya untuk membantu anak singa keluar. Sambil mempertimbangkan pilihannya, pandangan Sarah tertuju pada sesuatu yang setengah terkubur di tanah dekat pipa. Dia dengan hati-hati menyikat tanah untuk mengungkapkan tiang logam kecil dengan bendera oranye, jenis yang digunakan untuk menandai batas. Melihat sekeliling, dia melihat beberapa lagi membentuk garis menuju bagian cagar alam yang dilindungi. Dengan kecemasan yang meningkat, Sarah mengenalinya sebagai penanda survei, jenis persis yang digunakan penambangan Blackstone. Mereka merencanakan sesuatu di dalam batas yang dilindungi. Mereka seharusnya tidak ada di sini, dia bergumam, kemarahan sesaat menggantikan ketakutannya. Ini harus menjadi apa yang telah diselidiki ayahnya sebelum kecelakaannya. Kilatan kilat diikuti oleh suara guntur yang luar biasa mengalihkan perhatian Sarah kembali ke krisis langsung. Hujan turun lebih deras sekarang dan air mulai mengumpul di cekungan kecil tempat pipa itu berada. Sarah memperhatikan dengan kepanikan yang meningkat bahwa jika hujan berlanjut pada tingkat ini, kepala anak singa itu akan segera dalam bahaya terendam. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan yang putus asa. Sarah membuka resleting tas punggungnya dan mengosongkan isinya. Dia memiliki botol air kecil, kompas tua ayahnya, batang granola, kotak P3K kecil, dan sebotol lotion tangan berukuran travel yang ibunya bersikeras untuk dibawanya untuk kulitnya yang kronis kering. Sarah merebut lotion itu dengan inspirasi tiba-tiba. Ini mungkin membantu, katanya pada anak singa itu, membuka tutupnya. Ayahku selalu mengatakan jika macet, membuatnya basah atau licin biasanya membantu. Saat Sarah bekerja, langit terbuka sepenuhnya. Hujan turun dalam lembaran, membasahinya. Dalam hitungan detik, cekungan di sekitar pipa terisi lebih cepat dari yang dia perkirakan. Di kejauhan, gemuruh rendah, yang bukan guntur, menarik perhatiannya. Sungai musiman yang memotong sisi timur cagar alam pasti mulai mengalir lagi setelah berbulan-bulan kekeringan jika sungai kering di dekat mereka terisi. Sarah bekerja lebih cepat, memeras lotion di sekitar kaki anak singa yang terperangkap dan dengan lembut memijatnya ke ruang sempit antara bulu dan logam. Anak singa itu merintih tetapi sepertinya mengerti dia mencoba membantunya. Perjuangannya kurang panik sekarang, hampir sampai, Sarah mendorong rambutnya yang basah menempel di wajahnya sedikit lagi, saat dia bersiap untuk mencoba lagi. Suara-suara yang terbawa angin, suara-suara yang marah dan mendesak. Melalui tirai hujan,
Sarah melihat beberapa sosok mendekat dari arah penanda survei. Memimpin mereka adalah seorang pria jangkung dengan mantel hujan yang mahal. Bahkan dari jarak ini dia mengenali rambut perak dan postur yang memerintah Richard Thornton, CEO penambangan Blackstone, pria yang, menurut bisikan di antara staf cagar alam, telah berdebat keras dengan ayahnya sehari sebelum tubuh Jack Miller ditemukan di dasar ngarai Kingfisher. Darah Sarah membeku. Jika Thornton menemukannya di sini dekat penanda survei ilegalnya dengan bukti pelanggaran Blackstone di tanah yang dilindungi. Sosok yang mendekat belum memperhatikannya, karena mereka fokus pada pengamanan peralatan terhadap badai. Sarah punya waktu paling lama beberapa menit sebelum dia akan ditemukan. Anak singa itu merintih lagi. Air sekarang mencapai dagunya, waktu telah habis. Sarah harus bertindak, sekarang untuk anak singa, untuk dirinya sendiri, dan entah bagaimana dia merasakan untuk ayahnya. Paman Mike Morgan membanting tinjunya ke meja ruang pertemuan, menyebabkan cangkir kopi yang setengah kosong bergetar. Perwakilan dari Badan Perlindungan Satwa Liar bertukar pandang yang tidak nyaman, sementara pengacara penambangan Blackstone mempertahankan ekspresi tak bergerak mereka yang terlatih. Pertemuan ini adalah tipuan, geram Mike. Anda tidak di sini untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Anda menunda sementara peralatan Anda mendekat ke batas kami setiap hari. Tuan Morgan, tolong, penghubung pemerintah menyesuaikan dasinya dengan gugup. Tuduhan ini tanpa bukti, Mike tertawa pahit. Jack Miller punya bukti tepat sebelum dia meninggal. Ketegangan halus mengalir melalui ruangan pada penyebutan nama Jack. Perwakilan hukum Richard Thornton membungkuk. Tuan Morgan, saya harus memperingatkan Anda terhadap pembuatan pernyataan yang berpotensi memfitnah. Balasan Mike terpotong oleh ketukan panik. Agnes masuk, air hujan menetes dari mantel hujannya. Mike, Sarah hilang dari kabin. Aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Dan badai semakin parah. Darah mengering dari wajah Mike. Berapa lama? Aku tidak tahu. Aku sedang memasak. Dia seharusnya tinggal. Mereka menempatkan Agnes menjalankan tangannya. Saya telah memeriksa tempat-tempat biasanya, tidak ada apa-apa. Mike sudah menuju pintu mengambil jaketnya. Sialan, Sarah, tidak hari ini. Dia bergegas keluar ke jeepnya, hujan menghujaninya tanpa ampun saat dia meraba-raba kuncinya. Orang keduanya, Ray, berlari di sampingnya. Aku akan membantumu. Lihat, kuadran timur banjir. Terakhir kali kita mengalami badai seburuk ini, aku tahu kemana dia akan pergi, kata Mike dengan muram, menyalakan mesin, Lioness Ridge, disitulah Jack biasa membawanya. Itu sangat dekat dengan wilayah kawanan saat ini, kata Ray sambil naik, dan dengan hujan, dasar sungai kering akan terisi dengan cepat. Buku-buku jari Mike memutih di setir. Sebelum memasukkan jeep ke gigi, dia meraih ke kompartemen sarung tangan dan mengeluarkan buku catatan Sarah, yang menurutnya tidak dia ketahui. Dia membukanya, memperlihatkan pengamatan rinci tentang gerakan kawanan singa, ditulis dengan tulisan tangan seorang anak yang hati-hati. Entry terbaru, bertanggal hanya 2 hari yang lalu, mencatat anak singa terkecil nala pincang sedikit. Kami akan menonton lagi besok. Perut Mike mengangguk. Dia telah melacak mereka seperti yang diajarkan Jack. Saat jeep tersentak maju di jalan berlumpur, pikiran Mike dipenuhi dengan kenangan. Jack duduk di dekat api unggun, putrinya terselip di sisinya, sementara dia menjelaskan kepada Mike mengapa dia mengajari Sarah tentang satwa liar. Pada usia yang begitu muda, dia perlu memahami apa yang layak diperjuangkan. Mike, jika sesuatu terjadi padaku, tidak ada yang akan terjadi padamu. Mike menyela. Jack telah memberinya tatapan panjang. Jika itu terjadi, jangan bungkus dia dengan kapas. Dia lebih kuat dari yang kau kira, daripada yang dipikirkan siapapun. Mike telah membuat janjinya seperti yang dilakukan orang ketika mereka tidak dapat membayangkan skenario itu pernah terjadi. Kemudian Jack meninggal dan segalanya berubah. Dia begitu bertekad untuk menjaga Sarah tetap aman, untuk tidak pernah membiarkannya menghadapi bahaya yang merenggut ayahnya, sehingga dia mengabaikan keinginan Jack. Mungkin dia telah melindungi hatinya sendiri sebanyak kehidupan Sarah. Seharusnya aku membiarkannya bergabung dengan program Ranger Junior, gumam Mike. Seharusnya aku lebih mempercayainya. Ray memeriksa saluran radio darurat. Saya akan memberitahu Ranger lain. Kami membutuhkan semua tangan untuk pencarian ini. Weeper berjuang melawan hujan deras saat mereka melaju menuju Lioness Ridge. Mike hanya bisa berdoa agar mereka tidak terlambat. Sarah bekerja dengan panik,
Hujan mengalir di wajahnya saat dia mengoleskan lebih banyak lotion di sekitar kaki anak singa yang terperangkap. Permukaan air naik dengan mengkhawatirkan dan suara kru Blackstone semakin dekat. Badai petir telah meningkat, kilat melintas di langit dalam garpu yang cemerlang. Tolong berhasil. Dia memohon dengan lembut mencoba untuk memutar kaki anak singa sambil mendorongnya ke belakang. Anak singa itu merintih tetapi sepertinya mengerti dia sedang membantu, tidak lagi melawan sentuhannya. Sarah telah memposisikan dirinya untuk menghalangi anak singa itu dari pandangan orang-orang yang mendekat menggunakan tubuh kecilnya sebagai pelindung. Dia bisa mendengar Richard Thornton menggonggong perintah tentang pengamanan peralatan sebelum bagian terburuk dari badai datang setiap menit. Sekarang mereka akan melihatnya. Tiba-tiba dia merasakan sedikit gerakan di posisi anak singa. Kombinasi air hujan dan lotion berhasil. Hati Sarah melompat dengan harapan. Itu dia. Dia mendorong. Bekerja dengan semangat baru. Ekspresi anak singa berubah, mata Amber berfokus pada sesuatu. Di belakang Sarah, raungan rendah yang bukan guntur memenuhi udara. Sarah tidak perlu berbalik untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Nala telah memutuskan untuk mendekat. Apakah untuk melindungi anak singganya dari manusia atau dari air yang naik? Sarah tidak tahu. Waktu seolah memadat menjadi serangkaian bidikan yang jelas. Suara Richard Thornton tiba-tiba terputus di tengah kalimat saat dia melihat singa betina. Teriakan panik anak buahnya, perjuangan anak singa dengan energi baru ditemukan dan Sarah terjebak di tengah, menolak untuk meninggalkan nyawa yang ada di tangannya. Mengingat ajaran ayahnya, Sarah mulai berbicara dengan singa betina tanpa melihat langsung ke arahnya, sebuah teknik yang digunakan Jack untuk menenangkan hewan yang gelisah. "Aku tahu kau khawatir," katanya, suaranya jelas meskipun ketakutannya. "Aku sedang membantu bayimu. Aku janji, seperti yang pernah dilakukan ayahku padamu." Apakah itu nada tenang Sarah atau pengakuan yang lebih dalam? Nala tidak menyerang. Dia tetap tenang di tepi penglihatan perifer Sarah, ototnya tegang tetapi mempertahankan posisi dengan satu manipulasi lembut terakhir. Sarah merasakan kaki anak singa itu terlepas dari pipa. Pelepasan tiba-tiba itu mengirim Sarah dan anak singa itu jatuh kembali ke air berlumpur. Sarah merangkak berdiri, mundur perlahan saat anak singa itu menggoyangkan dirinya dengan lemah. Saat itulah beberapa hal terjadi sekaligus. Anak singa itu mencoba bergerak ke arah ibunya tetapi pingsan. Jelas juga lemah dari cobaan beratnya, Richard Thornton dan dua anak buahnya muncul di sekitar formasi batu membeku saat melihat singa betina, dan dasar sungai kering 20 yard jauhnya tiba-tiba melonjak dengan air yang bergerak cepat, memotong rute pelarian Sarah kembali ke Lioness Ridge. Sarah terjebak antara sungai yang banjir, singa, dan eksekutif penambangan. Thornton pulih lebih dulu, mengukur situasi dengan perhitungan dingin. "Gadis Morgan," katanya, pengakuan berkedip di matanya, "Putri Jack Miller memata-matai operasi kami. Aku melihat, kamu seharusnya tidak ada di sini." Sarah berteriak, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Ini tanah yang dilindungi. Itu adalah penanda survei ilegal." Ekspresi Thornton mengeras, "Anak pintar, sama seperti ayahmu, terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri." Salah satu anak buah Thornton bergerak ke arah truk. "Sir, senjatanya." "Tidak." Sarah berteriak. "Anda tidak dapat menembaknya, dia hanya melindungi anak singanya." Kebuntuan itu terganggu oleh suara mesin jeep yang jauh dan suara yang memanggil nama Sarah. Paman Mike telah menemukan dia hilang. Thornton melirik ke arah suara yang mendekat, lalu kembali ke Sarah. Sesuatu yang menghitung melintasi wajahnya. "Badai ini berbahaya, bukan? Banjir bandang, hewan liar, kecelakaan tragis terjadi dalam kondisi seperti itu. Seperti ayah, seperti putri." Mungkin darah Sarah menjadi dingin pada ancaman yang terselubung tipis. Tetapi sebelum Thornton dapat mengatakan lebih banyak, Nala mengeluarkan geraman peringatan yang membuat orang-orang itu mundur dengan cepat. Singa betina itu bergerak maju, memposisikan dirinya di antara Sarah dan kru penambangan. Perhatiannya sepertinya terbagi antara melindungi anak singganya dan melindungi Sarah. "Sarah," suara Paman Mike terbawa badai. "Sarah, di mana kamu?" Sarah ingin menelepon kembali, tetapi ketakutan membuat suaranya terkunci di tenggorokannya. Nala memalingkan kepalanya yang besar ke arah Sarah, mata mereka bertemu saat itu, meskipun semua yang telah diajarkan pamannya padanya tentang hewan liar yang tidak memiliki emosi manusia, Sarah bisa bersumpah. Dia melihat pengakuan di kedalaman Amber itu, bukan hanya sebagai ancaman atau potensi mangsa, tetapi sebagai sesuatu yang lain sama sekali. Pikiran itu terputus oleh teriakan. Paman Mike telah melihatnya dari seberang sungai yang banjir,
wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan kelegaan. "Tetap di sana," panggilnya, "sudah mencari cara untuk menyeberang. Jangan bergerak." Tim konservasi berkumpul di tepi air yang naik, dengan panik menilai pilihan. Jantung Mike berhenti ketika dia melihat tidak hanya Sarah tetapi singa betina itu. Kurang dari 15 kaki darinya. Di sisi lain dari pembukaan berdiri Richard Thornton dan anak buahnya, tanpa sama-sama terperangkap oleh kombinasi banjir dan predator. "Kami membutuhkan obat penenang," saran salah satu ranger melepaskan senjatanya. "Tidak," bantah Dr. Emily Chen, dokter hewan cagar alam. "Dalam hujan ini, dengan angin itu, anak panah bisa meleset atau memberikan dosis yang buruk, dan jika ibunya terkena, kawanan itu akan segera menghampiri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Mike menuntut. "Itu keponakanku di sana." Ray menunjuk ke bagian sempit sungai tempat pohon tumbang membuat jembatan sebagian. "Kita bisa menyeberang ke sana." Mendekat perlahan dari belakang Sarah. Sementara tim memperdebatkan pilihan, Dr. Chen mempelajari pemandangan itu melalui teropong. "Tunggu," katanya tiba-tiba, "lihat anak singanya. Itu terluka, baru saja dibebaskan dari sesuatu, dan ibunya? Dia tidak berperilaku agresif secara khas. Dia memposisikan dirinya di antara Sarah dan orang-orang itu, bukan di antara Sarah dan anak singanya." Mike meraih teropong, berfokus pertama pada keponakannya, basah kuyup, ketakutan tetapi sangat tegak berdiri teguh, lalu pada singa betina itu. Chen benar. Sikap kucing besar itu defensif, tetapi agresinya sepertinya diarahkan pada kelompok Thornton. Sarah sedang mencoba membantu anak singa itu. Mike menyadari, seperti yang akan dilakukan Jack, perdebatan tentang cara menyelamatkan Sarah sambil memastikan keselamatan semua orang, termasuk singa, semakin memanas. Beberapa ranger bersikeras bahwa nyawa manusia harus menjadi prioritas, menyarankan agar mereka menakuti singa dengan tembakan peringatan. Yang lain, terutama mereka yang telah bekerja erat dengan Jack, bersikeras bahwa ada cara untuk menyelesaikan situasi tanpa membahayakan hewan yang didedikasikan Jack untuk melindunginya. "Inilah yang membunuh Jack," gumam salah seorang ranger veteran. "Mengutamakan hewan daripada manusia. Itu bukan yang terjadi." Mike membalas, meskipun keraguan menyelimuti matanya. Keadaan kematian Jack tidak pernah sepenuhnya jelas baginya. Di seberang air, Richard Thornton telah mulai bergerak menuju truknya, jelas merencanakan pelariannya sendiri, terlepas dari nasib Sarah. Gerakan itu membuat Nala gelisah, yang menggeram lebih keras, ekornya mengibas. Mike mengambil keputusan, "Saya akan menyeberang. Chen, kamu ikut saya. Kita mungkin membutuhkan keahlianmu dengan Cabre. Jaga semua orang di sini, tapi bersiaplah untuk membuat gangguan jika ada yang salah." "Mike, kamu tidak bisa." "Hanya saja." Ray mulai berbicara. "Dia tanggung jawabku, mungkin memotongnya. Jack akan pergi, jadi saya akan pergi." Saat mereka dengan hati-hati menavigasi jembatan pohon tumbang, Mike melihat wajah Sarah. Terlepas dari ketakutannya yang jelas, ada sesuatu yang lain di sana, tekad yang sangat mirip dengan ayahnya. Itu membuat dada Mike sakit. Untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat Jack dalam dirinya, bukan hanya dalam penampilannya tetapi dalam semangatnya. Dia terlalu fokus untuk melindungi anak itu sehingga dia gagal membina bagian-bagian dari dirinya yang membuatnya menjadi putri Jack. Dr. Chen berbicara dengan tenang saat mereka mendekat. Jika Cap terluka parah, induknya mungkin enggan untuk memindahkannya. Itulah sebabnya dia belum mundur bersamanya. "Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanya Mike, menjaga suaranya tetap rendah. "Kita tunjukkan padanya, kita bisa membantu," jawab Chen sederhana. Ketika mereka cukup dekat agar Sarah bisa mendengar tanpa berteriak, Mike memanggilnya dengan lembut, "Sarah, tetaplah diam, kami datang kepadamu." Mata Sarah dipenuhi air mata lega, tetapi dia mempertahankan posisinya. Cap terperangkap, dia menjelaskan, suaranya bergetar. "Saya sudah mengeluarkannya, tetapi terluka. Dan, Paman Mike, orang-orang itu memasang penanda di tanah yang dilindungi, seperti yang dikatakan ayah akan mereka lakukan." Mike merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan hujan. Dia melirik Thoron, yang membalas dengan permusuhan telanjang, satu masalah pada satu waktu. Mike memberitahu Sarah, Dr. Chen akan membantu Cap dan kemudian kita semua akan pulang. Chen menyiapkan kotak medis lapangan kecil, gerakannya lambat dan hati-hati. "Saya perlu memeriksa Cap," dia memanggil dengan lembut ke arah Sarah,
Bisakah kamu memberitahu saya apa yang terjadi? Saat Sarah menjelaskan tentang pipa dan kaki Cab yang terluka, Chen bergerak secara bertahap lebih dekat, menceritakan tindakannya kepada Sarah dan, tampaknya, Tanala, si singa betina, yang mengamati dengan fokus intens tetapi mengizinkan pendekatan dengan perawatan ahli. Chen memeriksa Cab dari jarak yang terhormat, kemudian menyiapkan perawatan antiseptik cepat yang dapat diterapkan tanpa perlu menangani Cab sepenuhnya. Luka-luka itu tidak dalam, tetapi ada infeksi yang dimulai. Ini akan membantu sampai dia bisa membawanya kembali ke kelompoknya. Sepanjang menit-menit berikutnya, Mike menjaga dirinya di antara Sarah dan kelompok Thornton. Wajah eksekutif itu adalah topeng dari amarah yang nyaris tak terkendali saat dia menyaksikan tim konservasi bekerja untuk menyelamatkan anak singa yang tanpa sengaja mengungkap operasi survei ilegalnya. Akhirnya, Chen mundur. Hanya itu yang bisa saya lakukan di sini. Sisanya terserah dia. Seolah mengerti, Nala mendekati anaknya, mengendus dengan saksama sebelum dengan lembut mendorongnya dengan hidungnya. Cab itu berjuang untuk berdiri, goyah, tetapi berdiri dengan tatapan tajam terakhir pada manusia yang berlama-lama pada Sarah. Nala membimbing anaknya menuju lereng tempat sisa kelompok singa menunggu. Hanya ketika singa telah mundur ke jarak yang aman, Mike akhirnya menarik Sarah ke dalam pelukan yang keras. Jangan pernah, lakukan itu lagi, bisiknya, suaranya pecah. Saya harus membantu, Sarah, kata tangan kecilnya mencengkeram jaketnya, ayah akan membantu. Mike menutup matanya, memeluknya lebih erat. Aku tahu, sayang, aku tahu dia akan, atas bahu Sarah. Dia mengunci pandangannya dengan Richard Thornton, yang berdiri mengamati mereka dengan ekspresi yang mengirimkan es melalui pembuluh darah Mike. Konfrontasi ini jauh dari selesai. Badai terus mengamuk di sekitar mereka dan air yang naik mengancam akan menempatkan mereka semua di tanah yang semakin genting ini. Sarah telah menyelamatkan Cab, tetapi dengan melakukannya dia mungkin telah membangkitkan predator yang lebih berbahaya daripada yang memiliki cakar dan gigi. Langit terbuka dengan kilatan buta lainnya, segera diikuti oleh ledakan memekakan telinga yang sepertinya mengguncang tanah di bawah mereka. Istirahat singkat setelah penyelamatan Cab menguap secepat kedatangannya. Air di aliran tidak lagi hanya mengalir. Itu melonjak, coklat dan marah, membawa puing-puing dari dataran tinggi. Apa yang menjadi penyeberangan selebar 15 kaki dengan cepat menjadi air bah yang mengamuk. Kita harus bergerak sekarang, desak Mike, menjaga satu lengan erat di sekitar bahu Sarah. Cekungan di belakang kita akan banjir sepenuhnya jika hujan terus seperti ini. Dr. Chen sedang buru-buru mengemas kembali kotak medisnya. Jalur timur seharusnya masih bisa dilewati jika kita bergegas. Richard Thornton rupanya sampai pada kesimpulan yang sama. Dia membentak perintah pada anak buahnya yang sedang berjuang untuk mengumpulkan peralatan survei mereka. Tinggalkan, dapatkan truk bergerak sebelum kita kehilangan jalan akses. Mesin truk pertama meraung, lampu depan memotong tirai hujan. Saat mulai bergerak, ban berputar di tanah yang dengan cepat melunak, mengirimkan lumpur menyembur ke segala arah. Kendaraan itu terhuyung ke samping, meluncur sangat dekat dengan tepi air yang naik. Mereka akan menghancurkan satu-satunya jalan keluar. Berusaha terburu-buru, Ray mengamati dengan muram melalui radio. Mike, bawa Sarah melintasi titik tinggi itu ke kananmu. Kita bertemu di punggungan dengan jeep kedua. Mike mengangguk, membimbing Sarah menuju dataran tinggi. Gadis itu menggigil meskipun cuaca relatif hangat oleh hujan. Matanya terus-menerus melihat kembali ke arah lereng tempat Nala dan anaknya menghilang. Mereka akan baik-baik saja, Mike meyakinkannya. Singa telah selamat dari badai seperti ini selama ribuan tahun. Tapi Cab terluka, protes Sarah. Dan sarangnya di tanah yang lebih rendah. Ayah menunjukkan padaku sekali, dari kejauhan, sebelum Mike bisa menjawab, suara seperti kereta barang memotong badai. Dr. Chen meraih lengannya, menunjuk ke hulu, banjir bandang, dinding air setidaknya 5 kaki tinggi dan membawa pohon-pohon yang tercabut dan semak-semak bergegas menuruni aliran ke arah mereka. Truk-truk Blackstone memacu mesin mereka, berlomba untuk melarikan diri dari jalurnya. Satu berhasil mendaki lereng, yang lainnya berisi Thornton sendiri, terjebak di tengah jalan. Cepat, teriak Mike, praktis mengangkat Sarah saat mereka berebut ke atas bukit. Chen mengikuti di belakang, kotak medisnya menempel di dadanya. Air banjir menghantam truk yang mogok dengan kekuatan yang luar biasa, mendorongnya ke samping. Logam berderit, ban kehilangan cengkeraman mereka yang rapuh. Thornton dan pengemudinya meninggalkan kendaraan itu, mencakar jalan mereka ke atas lereng berlumpur dengan tangan dan lutut.
Kaki Sarah terpeleset dan dia jatuh keras dengan satu lutut dengan tangisan kesakitan. Mike mengangkatnya tanpa menghentikan langkahnya, tetapi mereka kalah dalam perlombaan melawan air yang dengan cepat naik. Banjir menyebar di luar batas-batas aliran, sekarang jari-jari air berlumpur mencapai lebih tinggi dengan setiap detik yang berlalu. Chen menunjuk ke penonjolan berbatu 10 meter di depan. Itu kesempatan terbaik kita. Mereka mencapai bebatuan tepat saat air mulai berputar di sekitar pergelangan kaki mereka. Mike mengangkat Sarah terlebih dahulu, lalu membantu Chen sebelum menarik dirinya ke keamanan relatif dari pulau batu di sekitar mereka. Pemandangan itu berubah di depan mata mereka, medan yang sudah dikenal menghilang di bawah banjir yang bergejolak. Sarah mencengkeram jaket basah Mike. Paman Mike, singa, mereka akan menuju ke dataran tinggi. Dia meyakinkannya, meskipun ketidakpastian menyelimuti matanya. Mereka hewan yang pintar. Sebuah teriakan menarik perhatian mereka. 20 meter jauhnya, di elevasi berbatu lainnya, Richard Thornton dan pengemudinya juga telah menemukan perlindungan sementara. Jas hujan mahal eksekutif pertambangan itu robek dan berlumpur, rambut peraknya menempel di tengkoraknya. Kedua pria itu menatap tim konservasi dengan campuran kelegaan dan kebencian karena menemukan diri mereka dalam kesulitan yang sama. Selama hampir 1 jam mereka tetap terdampar saat badai melanjutkan serangannya. Radio sesekali berderit dengan pembaruan dari Ray dan tim, yang berusaha mencapai mereka dari punggungan timur tetapi terhambat oleh perluasan banjir. Sarah, meskipun kesulitannya sendiri, terus memindai lereng untuk mencari tanda-tanda singa. Saya seharusnya membawa Kap ke dataran tinggi. Dia, Fred. Bagaimana jika mereka tidak berhasil? Sarah, kamu melakukan semua yang kamu bisa, kata Mike tegas, lebih dari yang bisa diharapkan siapapun. Tawa pahit Thornton terdengar di seberang air yang memisahkan mereka. Sama seperti ayahmu, bukan, gadis, Jack Miller dan singa kesayangannya? Lihat di mana itu membawanya. Mike menegang. Tutup mulutmu, Thoron, atau kamu akan berenang ke sini. Wajah Thornton berubah dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang lebih gelap. Gadis itu pantas tahu kebenaran tentang ayahnya yang heroik. Ini bukan waktunya, Mike memperingatkan. Tetapi Sarah sudah melihat ke atas ke arahnya dengan mata bertanya. Apa yang dia bicarakan, Paman Mike? Kebenaran apa? Sebelum Mike bisa menjawab, gemuruh rendah, yang bukan guntur, bergetar di udara. Dari posisi mereka yang tinggi, mereka bisa melihat gelombang air baru bergulir dari bukit, membawa serta jalinan pohon dan semak yang besar. Tahan, teriak Mike, membungkus kedua lengannya di sekitar Sarah dan bersandar pada permukaan batu. Puing-puing itu menghantam pulau berbatu mereka dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang batu di bawah mereka. Air memercik ke atas, membasahi mereka lagi, tetapi tempat bertengger mereka bertahan. Thoron dan pengemudinya tidak seberuntung itu. Penonjolan mereka yang lebih kecil terkena langsung dari ACA yang besar dan tercabut. Pengemudi itu tersapu segera. Teriakannya terputus saat arus membawanya. Thoron berhasil meraih pohon itu sendiri saat platform batunya runtuh, kakinya tergantung di air yang deras. Tolong, teriaknya, melihat langsung ke arah Mike. Demi Tuhan, tolong aku. Mike ragu hanya sepersekian detik sebelum berbalik ke arah Chen. Jaga Sarah di sini, jangan biarkan dia bergerak, Paman Mike. Tidak, Sarah meraih lengannya. Terlalu berbahaya. Mike dengan lembut melepaskan jari-jarinya. Aku harus mencoba, sayang. Itulah yang akan dilakukan ayahmu, menggunakan pohon yang sebagian terendam sebagai jembatan. Mike dengan hati-hati berjalan menuju Thoron. Wajah eksekutif pertambangan itu adalah topeng kengerian saat arus menarik tubuh bagian bawahnya. Ketika Mike cukup dekat, dia mengulurkan tangannya. Ambil. Dia berteriak. Di atas deru air, Thornton mengulurkan jari-jari mereka, hampir bersentuhan. Kemudian ekspresi aneh melintas di wajah lelaki tua itu, perhitungan menggantikan rasa takut. Adikmu selalu bodoh, dia meludah, tiba-tiba menerjang ke depan, bukan untuk mengambil tangan Mike tetapi untuk meraih lengannya, mencoba menggunakan tubuh Mike untuk menarik dirinya ke atas. Gerakan tak terduga itu hampir mengirim Mike ke dalam banjir. Dia terhuyung-huyung di kulit kayu yang licin, berjuang untuk mendapatkan keseimbangan saat Thornton mencengkeramnya dengan kekuatan putus asa. Apa yang terjadi pada Jack bukanlah kecelakaan, desis Thornton. Wajahnya beberapa inci dari Mike. Dia menemukan tes kami di tanah yang dilindungi, mengatakan dia punya foto. Bukti mengancam akan mengungkap segalanya.
Mike membeku, air yang menderu memudar menjadi kebisingan latar belakang. Kamu membunuhnya, bisiknya, kesadaran muncul seperti pukulan fisik. Tawa Thornton hampir histeris. Dia terpeleset. Kami sedang berdebat di tepi jurang. Aku hanya membantunya. Sangat mudah untuk membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Saudaramu yang mencintai alam selalu memanja tempat-tempat berbahaya. Tidak ada yang mempertanyakannya, Paman Mike. Teriakan Sarah memotong pengakuan itu. Jembatan pohon bergeser, air mendorongnya ke samping dengan kekuatan yang meningkat. Gerakan itu mengembalikan Mike ke bahaya saat ini. Dengan kekuatan yang lahir dari kemarahan dan wahyu, dia melepaskan cengkeraman Thornton dan mendorong dirinya ke belakang, berebut untuk mendapatkan pijakan yang lebih stabil. Suara Morgan Thornton berderit dengan putus asa, "Jangan tinggalkan aku di sini. Aku akan memberitahu mereka. Itu kecelakaan. Aku tidak pernah bermaksud agar Jack mati." Mike menatap pria yang telah mengambil nyawa saudaranya, yang telah merampok Sarah dari ayahnya. Untuk sesaat yang kelam, dia mempertimbangkan untuk membiarkan banjir membalas dendam. Kemudian dia memikirkan Jack, apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia inginkan. "Raih tanganku," kata Mike, suaranya datar. "Tapi jika kamu mencoba sesuatu, aku bersumpah aku akan membiarkanmu pergi." Tepat ketika tangan mereka bersentuhan, pohon itu bergeser lagi dengan tawa yang menjijikan. Kedua pria itu kehilangan pijakan mereka, terjun ke dalam air yang bergejolak. Sarah berteriak, menyaksikan tanpa daya saat pamannya menghilang di bawah permukaan berlumpur. Dr. Chen menahannya dari tepi dengan sekuat tenaga. Selama detik-detik yang tak berujung hanya ada suara air dan doa Sarah yang putus asa. Kemudian, 20 meter di hilir, kepala Mike muncul ke permukaan. Dia berpegangan pada batang pohon yang mengapung dengan satu lengan, dengan lengan lainnya dia masih mencengkeram kerah Thornton. Wajah eksekutif pertambangan itu hampir tidak di atas air. Di sana, Sarah menunjuk dengan panik, "Dr. Chen, kita harus membantu mereka." Chen sudah mensurvei pilihan mereka. "Kita tidak bisa menjangkau mereka dari sini. Mereka bergerak terlalu cepat. Tetapi jika mereka bisa sampai ke tikungan itu, arusnya mungkin mendorong mereka ke arah tepi." Radio berderit. Suara Ray keluar, pecah tetapi terdengar. "Mike, jika kamu bisa mendengarku, kami telah melihatmu. Bertahanlah. Kami sedang memasang tali di tikungan." Sarah menyaksikan, hati di tenggorokannya saat pamannya melawan arus, menendang dengan sekuat tenaga untuk mengarahkan batang pohon ke arah kurva luar dari dasar sungai yang banjir. Luar biasa, Thornton membantu sekarang, insting kelangsungan hidupnya sendiri, mengatasi pengkhianatan sebelumnya. Saat mereka mendekati tikungan, Sarah bisa melihat Erie dan dua penjaga hutan lainnya di tepi yang relatif stabil bersiap untuk melemparkan tali penyelamat. "Itu akan menjadi dekat, Paman Mike." Sarah berteriak, meskipun dia tahu dia tidak bisa mendengarnya. Di atas air, meraung ke kiri, dorong ke kiri. Seolah mendengarnya, Mike memberikan tendangan yang kuat, menggeser lintasan mereka. Cukup, tali rai melayang di udara, mendarat di seberang batang. Mike meraihnya dengan satu tangan, membungkusnya di pergelangan tangannya. Saat para penjaga hutan mulai menarik, untuk sesaat sepertinya mereka akan berhasil. Kemudian Thornton tergelincir dari bebannya, hampir menyeret Mike kembali ke arus utama. Para penjaga hutan menarik lebih keras. 1 inci demi inci yang menyakitkan, bagasi bergerak lebih dekat ke pantai. Akhirnya, kelelahan dan terengah-engah, kedua pria itu diseret ke tanah yang relatif padat. "Kita perlu bergerak lebih tinggi segera," kata Ray saat Chen dan Sarah dengan hati-hati berjalan untuk bergabung dengan mereka. "Seluruh area ini bisa berada di bawah air jika sungai sialan itu meluap." Mike mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Tatapannya menemukan Sarah dan kelegaan menyapu fitur-fiturnya. Dia membuka tangannya dan dia terbang ke dalamnya, membenamkan wajahnya ke kemejanya yang basah kuyup. "Paman Mike," dia terisak. "Kupikir aku akan kehilanganmu juga." "Tidak, sayang," bisiknya. "Aku berjanji pada ayahmu, ingat." Sarah menarik kembali wajah mudanya. Tiba-tiba, dengan pengertian, dia membunuh ayahku, bukan? Aku mendengarnya. Mike menutup matanya sebentar. "Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang kita harus pergi ke tempat yang aman." Saat mereka saling membantu menaiki lereng menuju jeep yang menunggu, sebuah suara membuat mereka semua berbalik. Di punggungan,
di atas mereka, membayangi awan badai, berdiri bentuk singa yang tak salah lagi. Kelompok itu telah menemukan dataran tinggi, seperti yang diprediksi Mike. Di bagian depan berdiri Nala, Cub-nya yang terluka, menempel padanya selama kaki-kaki selama momen panjang yang menyesakkan napas. Manusia dan singa saling memandang di seberang lanskap yang berubah, kemudian dengan kibasan ekornya, Nala berbalik, memimpin kelompoknya lebih jauh ke keamanan perbukitan. Mereka berhasil, Sarah berbisik, senyum menerobos air matanya. Mike meremas bahunya. Ya, mereka melakukannya, berkat kamu. Richard Thornton, didukung oleh 2 ranger, memelototi mereka dengan kebencian telanjang. Ini tidak mengubah apapun, dia meludah, kata-katamu melawan kata-kataku, tentang apa yang terjadi pada Jack, seorang anak dan seorang saudara yang berduka yang akan mempercayaimu. Sarah berbalik menghadapnya, dagunya terangkat dalam gerakan yang sangat mengingatkan pada ayahnya sehingga membuat hati Mike sakit. Kamu salah, katanya, hanya mengeluarkan jurnal ayahnya dari dalam jaketnya. Entah bagaimana dia telah menyimpannya dengan aman melalui segalanya. Ayah menulis semuanya, koordinat pengeboran ilegalmu, tanggalnya, bahkan argumen yang dia lakukan denganmu. Semuanya ada di sini. Wajah Thornton kehilangan warna. Dan sekarang Mike menambahkan dengan tenang, kami juga punya pengakuanmu. Radio dan tangan Ray berderit lagi. Suara di ujung yang lain bersemangat, hampir gembira. Terlepas dari keadaannya, kamu tidak akan percaya ini. Badai mematikan salah satu struktur sementara Blackstone di dekat punggungan. Kami menemukan seluruh tumpukan dokumen, survei geologis, laporan pengeboran yang tidak sah. Semua yang dicari Jack. Saat implikasinya meresap, Thornton tampaknya mengempis, perkelahian meninggalkannya dengan tergesa-gesa. Bukti yang telah Jack mati untuk mencoba menemukannya, telah selamat, menunggu selama ini untuk membawa keadilan bagi penemunya. Mesin jeep meraung, siap membawa mereka ke tempat yang aman di dataran tinggi. Saat mereka naik, Sarah melihat untuk terakhir kalinya ke punggungan tempat singa berdiri. Apakah itu tipuan cahaya yang memudar atau sesuatu yang lebih, dia bisa bersumpah. Dia melihat sosok besar Nala, masih memperhatikannya. Mata ambernya mencerminkan pengetahuan di luar pemahaman manusia. Dalam menyelamatkan Cub, Sarah telah menggerakkan peristiwa yang akhirnya akan membawa keadilan bagi ayahnya. Dan di suatu tempat di alam liar cadangan, seekor singa muda akan tumbuh dengan kesempatan yang telah diberikan ayahnya. Semua karena seorang gadis kecil telah menemukan keberanian untuk mengikuti kata hatinya. Badai terus menyerang pemandangan itu, tetapi yang terburuk telah berlalu bagi singa dan manusia yang telah berjuang untuk melindungi mereka. Hari baru akan segera tiba. Perjalanan ke dataran tinggi berbahaya. Lampu depan jeep mengukir jalan yang lemah melalui kegelapan dan hamparan hujan, ban berjuang untuk mendapatkan pijakan di jalur berlumpur. Di dalam, Sarah duduk terjepit di antara Paman Mike dan Dr. Chen, tubuh kecilnya gemetar karena kedinginan dan adrenalin. Di seberang mereka, Richard Thornton duduk dalam keheningan yang dingin, diapit oleh 2 ranger yang memperhatikannya seperti elang. Ada pos penjaga hutan sekitar 3 km di depan, panggil Ray dari kursi pengemudi, kita bisa menunggu badai terburuk di sana. Jari-jari Sarah terus kembali ke saku jaketnya yang basah kuyup, merasakan sebagian besar jurnal ayahnya yang meyakinkan. Halaman-halamannya akan rusak karena air, tetapi penutup tahan air yang telah dibuat Jack dari kota peta lama telah melindungi isi yang paling penting. Ayahnya selalu siap. Selalu hormati kekuatan alam, katanya padanya berkali-kali. Itu memberi kehidupan tetapi bisa juga mengambilnya dengan mudah. Saat jeep membelok tajam, lampu depan sesaat menerangi sesuatu di jalan di depan. Kilatan bulu coklat kekuningan menghilang ke semak-semak. Apakah kamu melihat itu? Sarah duduk tegak, menempelkan wajahnya ke jendela. Saya pikir itu mereka. Mike mengintip melalui kaca hujan, singa. Mereka akan menuju ke gua di punggungan utara. Itu tempat perlindungan mereka yang biasa selama badai. Kita perlu mengikuti mereka, desak Sarah. Cub masih terluka. Bagaimana jika dia tidak bisa mengimbangi? Dr. Chen meletakkan tangan lembut di bahu Sarah. Singa telah merawat anak-anak mereka jauh sebelum manusia datang untuk membantu. Sayang, Nala tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Sarah tidak bisa menghilangkan perasaan tanggung jawab untuk Cub kecil itu. Dia telah terhubung dengannya selama momen-momen tegang di dekat pipa, telah melihat rasa takut dan kepercayaan di matanya. Dalam pikirannya nasib mereka entah bagaimana saling terkait sekarang. Jeep tersentak berhenti tiba-tiba, melemparkan semua orang ke depan.
Melalui kaca depan mereka bisa melihat bahwa pohon besar telah tumbang di seberang jalan. Sistem akarnya yang besar tercabut dari bumi yang melunak. Kita harus berkeliling, Ray memutuskan, memasukkan kendaraan ke posisi mundur. Ada jalan perawatan lama sekitar setengah mil di belakang. Lebih curam tetapi seharusnya membawa kita ke pos terdepan. Saat mereka mundur, Sarah memperhatikan pamannya meringis setiap kali jeep menabrak jalan yang kasar. Dalam kekacauan pelarian mereka, dia tidak menyadari bahwa dia terluka. "Kamu terluka," katanya, memperhatikan untuk pertama kalinya noda gelap menyebar di lengan bajunya. Mike mencoba tersenyum meyakinkan, "Hanya goresan dari saat Toron dan saya masuk ke air. Aku akan baik-baik saja." Dr. Chen membungkuk untuk memeriksa luka, ekspresinya menjadi serius. "Itu lebih dari sekadar goresan, Mike. Kamu punya luka dalam di sana. Aku harus membersihkan dan membalutnya dengan benar saat kita mencapai pos terdepan." Rute alternatif terbukti lebih menantang dari yang diharapkan. Jalan perawatan sempit memeluk punggungan, dengan penurunan curam di satu sisi yang semakin tidak stabil karena tanah yang jenuh. 2 kali Ray harus menginjak mesin untuk melewati bagian-bagian di mana lumpur mengancam akan menjebak mereka. Hampir sampai, dia mendorong, buku-buku jarinya memutih pada setir. Sarah merasakan sesuatu bergeser di sakunya, medali ayahnya, kompas perak yang selalu dia bawa di lapangan. Dia mengeluarkannya, berat yang sudah dikenal menenangkan di telapak tangannya. Wajahnya tergores dan penyok, bertuliskan tanda-tanda bertahun-tahun di alam liar. Tetapi jarumnya masih berputar dengan benar, menunjuk dengan cepat. Utara. Jack telah memberikannya padanya pada ulang tahunnya yang ke-8, hanya beberapa bulan sebelum dia meninggal. "Saat kamu tersesat," katanya, meletakkannya di tangannya yang kecil, "ini akan selalu membantumu menemukan jalan." Jeep menabrak selokan yang sangat dalam, mengirimkan kejutan melalui kendaraan. Sarah tersentak saat medali itu terlepas dari jari-jarinya, memantul sekali di lantai sebelum berguling ke arah jendela yang sebagian terbuka di sisinya. "Tidak," dia menangis, menerjangnya. Jari-jarinya menyentuh logam dingin tepat saat jeep terhuyung lagi dan, karena kengeriannya, pengingat berharga itu jatuh keluar jendela dan ke dalam kegelapan. "Berhenti," teriak Sarah. "Kompas ayahku jatuh." Ray melihat ke belakang, ekspresinya simpatik tetapi tegas. "Sarah, kita tidak bisa berhenti di sini. Jalan bisa runtuh kapan saja, tetapi itulah satu-satunya hal yang aku miliki dari dia." Air mata mengalir di matanya, "Tolong." Mike ragu-ragu, terpecah antara keselamatan dan memahami nilai pengingat yang tak tergantikan. Sebelum dia bisa memutuskan, Sarah telah melepaskan sabuk pengamannya dan meraih pegangan pintu. "Sarah, jangan," Mike meraihnya, tetapi sudah terlambat. Dia telah meluncur keluar ke dalam badai. "Teruslah berjalan," Mike memerintahkan Ray, "sampai ke tanah yang rata dan berhenti. Saya akan mengejarnya." Mengabaikan cederanya sendiri, Mike merangkak keluar ke dalam curah hujan. Sarah sudah menghilang di tepi jalan, meluncur menuruni tanggul berlumpur ke arah jatuhnya medalinya. Hujan membuatnya hampir mustahil untuk melihat lebih dari beberapa kaki di depan. Mike memanggil namanya berulang kali saat dia dengan hati-hati menuruni lereng yang licin, merasakan tanah bergerak secara misterius di bawah kakinya. 20 kaki ke bawah, dia melihat sosok kecilnya membungkuk di atas tangan, menggali dengan panik di lumpur. "Sarah, itu tidak aman. Kita harus kembali sekarang." "Aku hampir menemukannya," dia memanggil balik, suaranya pecah. "Aku bisa merasakannya." Mike mencapainya, meletakkan tangan yang kuat di bahunya. "Sarah, dengarkan aku, itu hanya sebuah benda. Ayahmu akan menginginkanmu aman lebih dari apapun." "Kamu tidak mengerti," dia terisak, jari-jarinya masih mencari. "Itu hal terakhir yang dia berikan padaku, bahwa dia mengatakan itu akan membantuku menemukan jalanku, dan sekarang aku telah kehilangannya." Seolah menanggapi keputusasaan,nya, jari-jarinya menutup sesuatu yang padat. Dengan teriakan kemenangan, Sarah menarik medali yang tertutup lumpur dari bumi. "Aku menemukannya," serunya, mengangkatnya. Momen kemenangan berumur pendek, suara gemuruh yang dalam, naik di atas kebisingan badai, dan Mike merasakan tanah di bawah mereka mulai bergerak. Tanah longsor, lari, dia berteriak, meraih lengan Sarah dan menariknya menuju tanah yang lebih aman. Lumpur sudah mengalir di sekitar pergelangan kaki mereka, menambah kecepatan saat lereng bukit yang jenuh menyerah. Mereka berebut ke atas, tetapi lumpur bekerja melawan mereka, menarik mereka kembali dengan setiap langkah yang sulit.
Sarah memeluk medali di dadanya, beratnya yang sudah dikenal, sekarang menjadi jimat terhadap kekacauan di sekitar mereka. Dari atas, mereka mendengar teriakan dan melihat sinar senter memotong hujan. Para ranger telah mencapai tanah yang stabil dan sedang menurunkan tali. Mike meraih satu, membungkusnya di sekitar Sarah terlebih dahulu. Pegang erat-erat, dia instruksikan, memastikan simpul itu akan menahan tubuh kecilnya dengan aman. Mereka akan menarikmu ke atas. Mata Sarah melebar, Ed, dengan pengertian tiba-tiba. Tapi bagaimana denganmu? Hanya ada satu tali. Lumpur sekarang setinggi lutut mereka dan dengan cepat naik. Mike mendorongnya dengan lembut ke atas. Mereka akan mengirimkannya kembali ke bawah. Aku akan segera menyusulmu. Sarah berpegangan pada tali saat para ranger mulai menarik, mengangkatnya dari lumpur yang mengalir. Dari posisi yang tinggi ini dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat Mike, bagian besar lereng bukit yang terlepas di atasnya. Paman Mike, dia berteriak memperingatkan. Di atasmu, Mike mendongak tepat saat gelombang lumpur dan puing-puing turun. Dia menyelam ke satu sisi, tetapi tidak cukup cepat. Tanah longsor itu menangkapnya, menyapunya 20 kaki ke bawah lereng sebelum dia berhasil meraih akar pohon yang terbuka. Sarah menyaksikan dengan ngeri saat pamannya berpegangan dengan putus asa pada penyelamat ini, bagian bawah tubuhnya terendam di bumi yang mengalir. Medali itu, hadiah berharga dari ayahnya yang telah dia korbankan segalanya untuk mendapatkannya kembali, tiba-tiba terasa dingin dan berat di tangannya. Harga yang terlalu mahal untuk apa yang sekarang mungkin akan merenggut satu-satunya keluarga yang dia miliki. Saat para penjaga menariknya ke tempat yang aman, mata Sarah tetap tertuju pada sosok yang sedang berjuang di bawah, cengkeramannya terlihat melemah pada akar yang menahannya agar tidak tersapu sepenuhnya. Pada saat itu, Sarah mengerti arti sebenarnya dari pengorbanan dan bertanya-tanya apakah, seperti ayahnya dulu, Paman Mike akan membayar harga tertinggi untuk melindungi apa yang mereka semua cintai. Tahan, Mike, Ray berteriak, sambil berusaha untuk mengamankan tali kedua. Para penjaga membentuk rantai manusia, berjuang melawan lumpur dan hujan saat mereka berusaha untuk menjangkau rekan mereka yang terperangkap. Sarah telah ditarik ke tempat yang relatif aman di tepi jalan, di mana Dr. Chen membungkus selimut darurat di sekeliling bahunya yang menggigil. Tolong selamatkan dia, pinta Sarah, sambil menggenggam medali yang telah dia dapatkan kembali begitu erat sehingga tepinya menancap di telapak tangannya. Tolong jangan biarkan dia mati seperti ayah. Dari posisinya yang berbahaya, Mike bisa merasakan akar pohon itu menyerah sedikit demi sedikit. Lumpur menarik tubuh bagian bawahnya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Setiap gerakan mengancam akan menyeretnya lebih dalam melalui tirai hujan. Dia bisa melihat aktivitas yang panik di atas. Mereka berusaha, tetapi dia tahu fisika dari situasi itu. Longsoran lumpur terlalu kuat, tanah terlalu tidak stabil untuk penyelamatan langsung. Ketenangan aneh menyelimutinya. Jika ini akhirnya, setidaknya Sarah aman. Setidaknya dia telah menepati janjinya pada Jack dengan cara yang paling mendasar itu. Morgan, sebuah suara memotong penyerahannya, bukan suara seorang penyelamat, tetapi Richard Thornton, eksekutif pertambangan itu entah bagaimana berhasil mencapai batuan sekitar 3 meter dari posisi Mike. Dia diamankan oleh tali di pinggangnya, dipegang oleh penjaga di atas. Apa yang kau lakukan? Mike memanggil, benar-benar bingung dengan kehadiran Thornton di zona bahaya. Rambut perak Thornton menempel di tengkoraknya, pakaian mahalnya hancur oleh lumpur dan air. Tetapi ekspresinya yang menarik perhatian Mike. Hilang sudah sikap dingin yang menghitung, digantikan oleh sesuatu yang mentah dan hampir putus asa. Pegang tanganku. Thornton mengulurkan lengannya, menopang dirinya di bebatuan. Aku bisa menjangkaumu. Mike menatap tak percaya. Kenapa kau membantuku? Kau seolah membunuh saudaraku dan aku hidup dengan itu setiap hari selama 2 tahun. Thornton berteriak kembali, suaranya bergetar. Apakah kau tahu bagaimana rasanya melihat wajahnya setiap kali aku memejamkan mata? Lumpur kembali melonjak, menarik Mike lebih dalam. Akar yang dia pegang memberikan retakan lain yang mengkhawatirkan. Dia punya beberapa detik, bukan menit. Seharusnya tidak terjadi seperti itu. Thornton terus bergerak mendekat meskipun ada pergeseran bumi yang berbahaya di bawahnya. Kami sedang berdebat. Aku mengambil kameranya, yang berisi foto-foto lokasi pengujian kami. Dia mencoba mengambilnya kembali dan aku mendorongnya. Aku tidak bermaksud agar dia jatuh. Mata Mike menyipit karena hujan. Kau membiarkan semua orang percaya itu kecelakaan, bahwa dia ceroboh. Aku seorang pengecut, aku Thornton,
kata-kata itu seolah terenggut darinya. Aku telah menjadi pengecut setiap hari sejak itu. Tapi aku tidak akan membiarkan pria lain mati. Jika aku bisa membantunya, tidak hari ini. Pegang tangan sialanmu, Morgan. Dari atas, Sarah menyaksikan adegan luar biasa itu terungkap. Pria yang telah membunuh ayahnya sekarang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan pamannya. Narasi sederhana tentang penjahat dan korban yang telah dia bangun dalam pikiran mudanya mulai retak menghadapi kenyataan yang rumit ini. Dengan akar yang akan menyerah sepenuhnya, Mike tidak punya pilihan. Dia melepaskan cengkeramannya dan menerjang ke arah tangan Thornton yang terulur. Jari-jari mereka terhubung, tergelincir dalam hujan, kemudian mengunci dengan kekuatan yang mengejutkan untuk usianya. Thornton menopang dirinya dan menarik, membantu Mike menemukan pijakan di batuan. Tarik kami naik. Thornton berteriak kepada para penjaga, memegangi tali pengamannya. Kami berdua. Selangkah demi selangkah yang menyakitkan, kedua pria itu ditarik ke lereng berlumpur. Ketika mereka akhirnya mencapai tempat yang kokoh, keduanya ambruk kelelahan. Sarah membebaskan diri dari lengan pelindung Dr. Chen dan melemparkan dirinya ke pamannya, mengubur wajahnya di kemejanya yang berlumpur. Aku pikir aku akan kehilanganmu juga, isaknya. Aku minta maaf, medali itu tidak sepadan. Mike memeluknya erat-erat. Kau tidak kehilangan aku, nak. Aku masih di sini. Setelah memberi mereka waktu sejenak, Ray mendekat dengan kabar. Pos penjaga benar-benar terputus. Seluruh jalan utara hilang, tapi kami punya komunikasi radio dengan markas. Mereka telah mengirimkan helikopter untuk evakuasi darurat saat fajar. Kita perlu mencari tempat berlindung untuk malam ini. Ada sebuah gudang peralatan pertambangan yang ditinggalkan sekitar setengah mil ke timur. Thornton berkata, masih mengatur napasnya. Konstruksi kokoh, seharusnya bisa menampung. Kelompok itu membuat perjalanan lambat dan sulit mereka melalui badai yang terus berlanjut ke gudang. Ketika mereka mencapainya, memang kokoh, struktur logam bergelombang yang ditambatkan ke fondasi beton. Di dalam kering, tinggi, jika tidak hangat, dengan cukup ruang bagi semua orang untuk menetap untuk malam yang panjang di depan. Ketika Dr. Chen akhirnya merawat cedera Mike dengan benar, Sarah mendapati dirinya duduk di dekat Thornton. Eksekutif pertambangan itu tampak berkurang entah bagaimana. Pakaian mahalnya berkurang menjadi kain berlumpur, kehadiran komandonya digantikan oleh sesuatu yang lebih manusiawi, lebih rentan. Kenapa kau bertengkar dengan ayahku? Dia bertanya tiba-tiba, suaranya yang muda, memotong suara hujan di atap logam. Thornton terkejut, kemudian pasrah. Dia melirik Mike, yang mengangguk sedikit. Sudah waktunya untuk kebenaran. Ayahmu menemukan bahwa perusahaan saya melakukan eksplorasi ilegal di daerah yang dilindungi, kata Thornton setelah beberapa saat, daerah di mana kita tidak punya hak untuk berada. Jack punya bukti, foto, koordinat. Dia menghadapi saya secara pribadi sebelum go public, memberi saya kesempatan untuk menghentikan operasi dan memulihkan daerah yang rusak. Seperti itulah dia, kata Mike pelan dari seberang ruangan, selalu percaya orang bisa melakukan yang lebih baik jika diberi kesempatan. Saya tidak melihatnya seperti itu pada saat itu, lanjut Thornton, yang saya lihat hanyalah ancaman bagi semua yang telah saya bangun. Jutaan dalam potensi keuntungan, reputasi perusahaan saya, warisan saya. Kami berdebat di Kingfisher Gorge. Dia punya kameranya dengan bukti. Saya mencoba mengambilnya. Suaranya tersentak. Kau mendorongnya? Kata Sarah datar. Itu bukan pertanyaan. Mata Thornton tertutup sesaat karena rasa sakit. Ya, saya tidak bermaksud agar dia jatuh, tetapi dia jatuh 60 kaki ke bebatuan di bawah. Pada saat saya sampai padanya, dia sudah pergi. Gudang itu menjadi sunyi, kecuali badai di luar. Sarah melihat ke bawah pada medali yang tertutup lumpur di tangannya, hadiah terakhir ayahnya untuknya. Ironi yang hebat, lanjut Thornton setelah beberapa saat, adalah bahwa saya mendapatkan apa yang saya inginkan hari itu. Kameranya hancur dalam kejatuhan. Buktinya hilang, tetapi saya tidak pernah tidur sepanjang malam sejak itu. Ayahmu menghantuiku, Sarah. Tampilan terakhirnya yang terkejut, bahkan bukan amarah, hanya terkejut bahwa manusia lain bisa mengkhianatinya seperti itu. Itulah mengapa kau mencoba menyelamatkan Paman Mike. Sarah menyadari, kau mencoba menebus apa yang kau lakukan. Thornton tertawa hampa. Tidak ada yang bisa menebus apa yang telah saya lakukan, tapi, ya, mungkin itu sebagian darinya. Keributan di luar menyela pengakuan itu.
Ray, yang telah berjaga, memanggil dengan mendesak dari pintu. Kau harus melihat ini. Meskipun kelelahan mereka, semua orang bergerak ke pintu. Apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Di sana, di tempat terbuka, di depan gudang yang diterangi oleh senter Ray, berdirilah Nala. Bulu singa betina itu basah kuyup, tetapi sikapnya kuat, perkasa, dan di sampingnya, menekan kakinya untuk perlindungan dari hujan, adalah anaknya, yang telah dibebaskan Sarah dari pipa. Apa yang dia lakukan di sini? Dr. Chen berbisik, ini bermil-mil dari wilayah mereka. Sarah melangkah maju sedikit, jantungnya berdebar kencang. Dia mengikuti kami, katanya dengan kepastian mutlak. Dia mengikutiku, seolah mengkonfirmasi kata-katanya. Tatapan Nala tertuju pada Sarah. Ada sesuatu di mata ember itu yang melampaui batas-batas tradisional antara manusia dan hewan liar. Pengakuan, kesadaran yang membuat bulu kuduk merinding semua orang. Sang anak singa, yang tampaknya lebih kuat daripada saat terakhir mereka melihatnya, meskipun ada cobaan, mengambil langkah tentatif ke arah Sarah. Nala tidak bergerak untuk menghentikannya, meskipun otot-ototnya tetap tegang, siap untuk melindungi jika perlu. Dia mengingat Sarah, bisik Thornton. Mereka berdua melakukan hal yang mustahil. Mike meletakkan tangan di bahu Sarah. Ayahmu selalu mengatakan ada lebih banyak singa daripada yang telah ditemukan sains. Dia percaya mereka mengingat wajah, mengingat kebaikan dan kekejaman yang sama selama bertahun-tahun. Saat mereka menyaksikan dengan takjub, Nala tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya berputar ke arah sesuatu yang hanya bisa dia deteksi. Tanpa peringatan dia menyodok anaknya dan kedua singa berbalik dan menghilang ke dalam hujan, kegelapan yang basah kuyup secepat mereka muncul. Beberapa detik kemudian mereka mengerti kepergian mendadak singa betina itu. Suara gemuruh yang dalam, muncul di atas badai. Tapi ini bukan guntur atau longsoran lainnya. Itu adalah suara rotor helikopter yang jauh tetapi mendekat. Tim penyelamat, Ray mengkonfirmasi, memeriksa radionya, mereka datang lebih awal, meskipun ada badai. Seseorang pasti memberitahu mereka bahwa kita punya orang yang cedera dan seorang anak. Sarah terus menatap titik di mana singa-singa itu telah menghilang. Dia tahu, katanya pelan, dia tahu bantuan akan datang untuk kami. Itulah mengapa dia pergi. Sebagian besar orang dewasa bertukar pandangan skeptis, tetapi Mike meremas bahunya dengan lembut. Mungkin dia melakukannya. Nak, ayahmu akan mempercayainya. Saat mereka bersiap untuk evakuasi, mengumpulkan sedikit yang mereka miliki. Sarah dengan hati-hati membersihkan medali ayahnya. Wajah kompas utuh, jarumnya masih menunjuk ke utara sejati. Tapi sekarang sepertinya baginya bahwa itu membawa makna tambahan. Koneksi bukan hanya untuk ayahnya, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah dipahami ayahnya dan mencoba untuk mengajarinya. Dalam menyelamatkan anak singa, Sarah tidak hanya membantu melestarikan marga satwa kesayangan ayahnya, tetapi entah bagaimana secara mustahil telah memicu peristiwa yang akan mengungkapkan kebenaran tentang kematiannya dan membawa ukuran keadilan untuk ingatannya. Dan, mungkin yang paling luar biasa dari semuanya, dia telah membentuk ikatan dengan makhluk-makhluk yang paling dekat dengan hati Jack Miller, koneksi yang tampaknya melampaui batas-batas normal antara manusia dan liar. Saat suara helikopter penyelamat semakin keras, Sarah menyelipkan medali itu dengan aman. Dia telah menemukan jalannya, seperti yang telah dijanjikan ayahnya. 3 bulan telah berlalu sejak badai yang mengubah segalanya. Musim semi Afrika telah tiba, membawa pertumbuhan baru yang melembutkan bekas luka yang ditinggalkan oleh banjir. Rumput tumbuh di petak hijau yang jelas di seluruh area yang telah dilucuti oleh air yang mengamuk. Alam, seperti biasa, sibuk dengan pekerjaan pembaruan. Sarah duduk di beranda kabin penjaga, kakinya bersandar pada bangku yang empuk. Dokter telah meyakinkannya bahwa patah tulangnya akan sembuh sepenuhnya, tetapi untuk saat ini dia masih perlu membatasi petualangannya. Gips, yang dulunya putih bersih, sekarang ditutupi dengan tanda tangan dan gambar warna-warni dari teman-temannya yang baru di program penjaga junior. Paman Mike muncul dari kabin membawa 2 gelas limun. Cederanya sendiri tidak terlalu parah, meskipun bekas luka di lengannya akan tetap menjadi pengingat permanen malam itu. Bagaimana perasaan kakimu hari ini, Nak? Dia bertanya. Lebih baik, jawab Sarah, menerima gelas dingin itu dengan gembira. Dr. Chen berkata, mungkin hanya 2 minggu lagi dengan gips. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan keluarga babi hutan berlalu pada jarak yang hormat. Hewan di cagar alam tampaknya lebih terlihat akhir-akhir ini, seolah-olah batas antara dunia mereka dan permukiman manusia entah bagaimana telah melunak. Perubahan itu jauh melampaui lanskap.
Pengakuan penuh Richard Thornton telah mengirimkan gelombang kejut melalui komunitas konservasi dan dunia korporat. Saham Blackstone Mining telah anjlok saat penyelidikan mengungkapkan luasnya operasi ilegal mereka. Perusahaan itu sekarang dalam proses pembubaran, asetnya dibekukan menunggu banyak tuntutan hukum. Thornton sendiri telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang sekembalinya dari cagar alam. Kisah publik bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang penjaga selama badai telah sejenak melukisnya dalam cahaya heroik sampai kebenaran penuh muncul tentang kematian Jack Miller. Sekarang menunggu persidangan atas pembunuhan dan banyak pelanggaran lingkungan. Thornton telah membuat satu keputusan penting yang mengejutkan semua orang. Dia telah mengerahkan kekayaannya sendiri yang besar, terpisah dari aset perusahaannya, untuk mendirikan dana konservasi memorial Jack Miller. Pengacara menelepon lagi pagi ini, Mike menyebutkan, menyesap limunnya. Para wali dana ingin tahu apakah kau ingin memberikan masukan tentang program beasiswa yang mereka dirikan. Sarah merenungkan hal ini, menyaksikan pohon akasia yang jauh bergoyang tertiup angin. Aku pikir ayah ingin beasiswa diberikan kepada siswa setempat, katanya. Akhirnya, orang-orang yang tumbuh di dekat cagar alam dan mengerti mengapa mereka penting. Mike tersenyum. Itulah yang aku katakan kepada mereka, kau akan katakan. Setelah badai dan wahyu, Sarah muncul sebagai selebriti yang enggan di kalangan konservasi. Kisah anak berusia 10 tahun yang menyelamatkan anak singa dan secara tidak sengaja membawa pembunuh ayahnya ke pengadilan telah menarik imajinasi publik. Surat dan email berdatangan dari seluruh dunia, banyak dari anak-anak yang terinspirasi oleh keberaniannya. Alih-alih menghindar dari perhatian, Sarah telah merangkul kesempatan untuk menghormati warisan ayahnya. Dengan dukungan Paman Mike, dia telah mendirikan program pengamatan satwa liar untuk anak-anak, mengajari mereka teknik yang cermat dan hormat yang telah diwariskan ayahnya kepadanya. Sudahkah kau memutuskan apa yang ingin kau lakukan untuk ulang tahunmu minggu depan? Mike bertanya, mengubah topik pembicaraan. 11 adalah masalah yang cukup besar. Mata Sarah berbinar. Aku ingin pergi ke Lioness Ridge sepanjang hari dengan ruang lingkup pengamatan. Dr. Chen mengatakan bahwa anak-anak singa akan berusia sekitar 6 bulan sekarang, cukup umur untuk mulai menjelajah lebih jauh dari ibu mereka. Mike mengangguk, telah mengharapkan jawaban ini. Koneksi Sarah ke kawanan singa hanya semakin dalam beberapa bulan setelah penyelamatannya terhadap anak singa. Sementara dia dengan ketat mengamati protokol keselamatan yang tepat, sekarang menjadi syarat yang diminta Mike, ketertarikannya pada pelacakan dan pengamatan singa telah berkembang menjadi minat ilmiah yang tulus. Berbicara tentang singa, kata Mike, meraih ke sakunya, Ray menelepon dari kuadran utara pagi ini, mengira kau mungkin ingin melihat ini. Dia menyerahkan padanya sebuah foto, baru dicetak di atas kertas mengkilap. Sarah tersentak pelan. Gambar itu menunjukkan kawanan Nala beristirahat di bawah naungan remang-remang di latar depan. Melihat langsung ke kamera dengan mata penasaran, adalah anak singa yang telah dia selamatkan, sekarang jauh lebih besar, bulunya berkilau dengan kesehatan, luka di kakinya sembuh sepenuhnya. Mereka menamainya Safi, kata Mike padanya, itu berarti, penyintas kecil, dalam bahasa Swahili. Sarah menelusuri gambar anak singa dengan jarinya. Safi, ulangnya pelan, aku suka itu. Suara kendaraan yang mendekat menarik perhatian mereka. Sebuah Land Rover baru yang berkilauan dengan logo cagar alam dicat di sisinya. Berhenti di depan kabin, Dokter. Emily Chen muncul membawa map berisi dokumen. Kabar baik, dia mengumumkan, menaiki tangga beranda, Dewan telah dengan suara bulat menyetujui batas-batas yang diperluas untuk cagar alam. Dengan tanah Blackstone kembali ke perlindungan federal dan hak konservasi baru, kami telah meningkatkan wilayah yang dilindungi hampir 40%. Mike bersiul rendah, Jack akan sangat senang. Ada lagi, Chen melanjutkan, matanya berbinar saat dia berpaling ke Sarah. Ingat tempat pengamatan itu, ayahmu mencoba untuk mendapatkan persetujuan sebelum dia meninggal, yang menghadap ke tempat minum favorit kawanan itu. Dewan telah mengotorisasi pembangunannya dan mereka ingin menamainya Pos Pengamatan Marga Satwa Sarah Miller. Mata Sarah melebar. Benarkah? Dinamai menurut namaku, kau telah mendapatkannya, Chen meyakinkannya. Ayahmu akan sangat bangga dengan bagaimana kau telah melanjutkan pekerjaannya. Saat Chen dan Mike membahas detail konstruksi, perhatian Sarah melayang ke bukit di luar kabin. Ayahnya telah mengajarinya bahwa konservasi bukan hanya tentang melindungi hewan. Itu tentang memahami mereka, menghormati mereka dan mengenali keseimbangan halus yang menghubungkan semua makhluk hidup. Dalam menyelamatkan Safi, dia entah bagaimana telah memperkuat koneksi itu dengan cara yang masih dia temukan. Minggu berikutnya,
Pada pagi hari ulang tahunnya yang ke-11, Sarah berdiri di Lioness Ridge dengan paman Mike di sisinya. Gipnya telah dilepas 2 hari sebelumnya dan meskipun kakinya masih sedikit kaku, tidak ada yang bisa mengurangi kegembiraan kembali ke tempat khusus ini. Melalui ruang lingkup pengamatan yang kuat, dia memindai wilayah yang dikenal di bawah sana. Mereka ada di sana, bisiknya, dengan gembira menyesuaikan fokus di dekat baobab yang tumbang. Mike melihat melalui teropongnya, mata yang bagus, nak. Seluruh kawanan terlihat seperti singa-singa itu berkumpul di kesejukan pagi, orang dewasa bersantai sementara anak singa yang sekarang remaja benar-benar bermain. Dengan peningkatan koordinasi dan kekuatan, Sarah dengan mudah mengidentifikasi Safi di antara mereka, dibedakan oleh tanda gelap unik di sekitar mata kanannya dan ukurannya yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan saudara kandungnya. Safi tampaknya mengikuti yang lain sekarang, Mike mengamati, tidak ada tanda cedera itu, memperlambatnya. Saat mereka menonton, Safi tiba-tiba menjauh dari kelompok bermain, berlari ke bebatuan yang sedikit lebih tinggi. Yang mengejutkan Sarah dan Mike, singa muda itu berbalik dan tampak melihat langsung ke Lioness Ridge. Ke arah mereka, meskipun mereka sangat tersembunyi di tempat pengamatan, buta, dan searah angin. Seolah-olah Safi entah bagaimana merasakan kehadiran mereka. Itu tidak mungkin, gumam Mike. Kita terlalu jauh dan benar-benar tersembunyi. Namun Sarah tidak terkejut. Dalam beberapa bulan sejak penyelamatan dia telah percaya bahwa hubungannya dengan singa tertentu ini melampaui penjelasan normal. Ayahnya sering berbicara tentang misteri yang ada antara manusia dan hewan liar, ikatan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh sains tetapi tidak kalah nyatanya karena ketidakjelasannya. Ayah akan mengatakan bahwa beberapa hewan hanya tahu hal-hal, kata Sarah pelan. Dia akan menceritakan kisah tentang para pelacak yang dapat berkomunikasi dengan satwa liar dengan cara yang melampaui pelatihan atau sains. Mike tersenyum. Dia memang percaya ada lebih banyak pada makhluk-makhluk yang luar biasa ini daripada yang diakui kebanyakan orang. Mereka menghabiskan sepanjang hari di punggungan mengamati gerakan dan perilaku kawanan. Sarah dengan hati-hati mendokumentasikan semuanya di jurnalnya sendiri, hadiah ulang tahun dari paman Mike yang cocok dengan ayahnya dalam setiap detail. Ketika panas sore memaksa mereka untuk mencari tempat teduh, Sarah dan Mike berbagi piknik khusus yang telah disiapkan Agnes untuk acara tersebut. Saat matahari mulai turun ke arah cakrawala, melukis savanah dengan warna emas dan ember, Sarah mengemas buku catatan dan teropongnya. Itu adalah ulang tahun yang sempurna, dipenuhi dengan kegembiraan diam dari koneksi ke satwa liar yang dicintai ayahnya. Mereka akan kembali ketika gerakan di kejauhan menarik perhatian Sarah. Kawanan itu bergerak lagi, memanfaatkan udara malam yang lebih dingin untuk memulai patroli malam mereka, tetapi alih-alih mengikuti jalur biasa mereka ke tempat minum. Mereka menuju ke dasar Lioness Ridge, langsung ke tempat Sarah dan Mike berdiri. Haruskah kita pergi? Sarah bertanya tiba-tiba tidak pasti. Mike memeriksa arah angin. Mereka seharusnya tidak bisa mencium kita dari sini dan kita berada jauh dari jalan mereka. Mari kita tonton sedikit lebih lama. Singa-singa itu bergerak dengan keanggunan yang cair melalui rumput tinggi, Nala dan memimpin dengan jantan di belakangnya, anak singa, termasuk Safi, melompat di samping, sesekali melesat untuk menyelidiki indera yang menarik, sebelum bergabung kembali dengan kelompok. Ketika mereka mencapai dasar punggungan, kawanan itu berhenti, seolah menunggu sesuatu. Kemudian, dalam momen yang membuat kedua manusia itu menarik napas, Nala melihat langsung ke titik pengamatan mereka. Di sampingnya, Safi melakukan hal yang sama. Mereka tahu kita ada di sini, Sarah berbisik. Mereka selalu tahu. Selama beberapa menit, singa-singa itu tetap menatap manusia di atas. Tidak ada agresi dalam postur mereka, tidak ada penguntitan atau niat predator, hanya kesadaran yang tenang, pengakuan akan kehadiran. Ayahmu biasa mengatakan bahwa konservasi sejati berasal dari rasa hormat bersama, kata Mike pelan. Bahwa kadang-kadang, jika kita sangat beruntung, hewan liar memilih untuk berbagi momen koneksi dengan kita. Saat matahari terbenam semakin dalam, Nala akhirnya berpaling, membimbing kawanannya kembali ke tempat perburuan malam mereka. Safi bertahan sebentar, tanda gelap khas di sekitar matanya memberikan ekspresi yang hampir ingin tahu. Kemudian, dengan pandangan terakhir ke arah Sarah, dia melompat mengejar keluarganya menghilang ke dalam bayangan yang memanjang. Sarah merasakan air mata mengalir di matanya, meskipun itu bukan air mata kesedihan. Ada sesuatu yang mendalam dalam momen ini. Lingkaran selesai, janji terpenuhi. Dia telah menyelamatkan Safi dan sebagai imbalannya telah menerima bukan hanya penyelesaian kasus ayahnya tetapi koneksi yang lebih dalam ke tanah dan makhluk yang telah dicintainya.
Saat dia dan Mike berjalan kembali ke kendaraan mereka di senja yang berkumpul, tangan Sarah menyentuh medali ayahnya, sekarang tergantung dari rantai baru di lehernya. Jarum kompas menunjuk dengan mantap ke utara, tetapi Sarah mengerti sekarang bahwa arah sejatinya tidak pernah tentang poin kardinal. Itu tentang mengikuti kata hatinya, menghormati warisan ayahnya dan mengenali hubungan sakral antara semua makhluk hidup. Cagar alam Willow Creek terbentang di depan mereka, sekarang terlindungi dengan cara yang hanya diimpikan Jack Miller, dan di suatu tempat dalam luasnya seekor singa muda bernama Safi bergerak melalui malam yang berkumpul. Bukti hidup tentang apa yang dapat dicapai oleh keberanian seorang gadis kecil dan ikatan luar biasa yang dapat terbentuk antara jiwa yang paling tidak mungkin ketika kasih sayang mengatasi ketakutan. Dalam kisah yang menyentuh tentang keberanian dan koneksi ini, kita diingatkan bahwa ikatan yang kita jalin, bahkan di dalam bab-bab terakhir kita, dapat menciptakan riak yang melampaui waktu kita sendiri di bumi. Warisan Jack Miller tidak berakhir dengan kematiannya. Itu berkembang melalui putrinya, Sarah, yang membawa belas kasihannya ke tempat-tempat yang bahkan tidak bisa dia jangkau. Bagi kita yang telah melewati badai kehidupan, ada kenyamanan yang mendalam dalam mengetahui bahwa apa yang kita ajarkan kepada mereka yang datang setelah kita sangat penting. Seperti kompas Jack yang membimbing Sarah jauh setelah dia pergi, nilai dan kebijaksanaan kita dapat mengarahkan orang yang kita cintai ke utara sejati ketika kita tidak lagi ada untuk menunjukkan jalannya. Kisah Sarah dan anak singa berbicara tentang kebenaran sakral itu. Kita mengerti lebih baik dengan usia bahwa apa yang menghubungkan kita di seluruh generasi dan bahkan di seluruh spesies lebih kuat daripada apa yang membagi kita di tahun-tahun otom kita. Mungkin ini adalah panggilan kita yang paling penting, untuk memupuk kasih sayang di hati yang lebih muda, mengetahui mereka akan membawanya maju ke dunia yang mungkin tidak pernah kita lihat. Semoga kalian menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar tidak ketinggalan cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang cerita tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.